Halo, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di hari Senin, Weekly Market Outlook. Hari ini adalah edisi 1 April 2024. Kita masuk di bulan baru dan kuartal baru untuk tahun 2024 ini. Dan hari ini cukup spesial. Kenapa? Karena hari ini ada beberapa market yang hit all-time high dan nanti akan kita bahas, yaitu market emas dan market US 30 atau Dow Jones, indeks utama di market Amerika. Indeks saham utama di market Amerika. Dan kita akan langsung masuk dulu seperti biasa awal bulan, sekedar mengingatkan kepada teman-teman semuanya. Di awal bulan ini ada beberapa data yang cukup penting, yang dimana ini akan mengakibatkan volatilitas dan bahkan mungkin juga perpindahan tren yang bisa saja possible terjadi untuk minggu ini seperti emas, karena kenapa ini sudah hit all time high. Nah, nanti level-level yang akan atau harus kita perhatikan akan saya ulas di Weekly Market Outlook kali ini. Yang pertama untuk hari Senin itu seperti biasa, ya itu ada ISM Manufacturing. Yang mau saya perlu highlight itu adalah nanti pada hari Jumat. Hari Jumat itu ada data tenaga kerja di US, unemployment rate, non-farm, dan average hourly earning index. Non-farm pada saat ini 205.000 perkiraannya, sebelumnya 275.000. Nah ini yang saya mau ingatkan, dan ini sudah daylight saving time, jadi data akan dirilis bukan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat lagi, tapi adalah mulai dari 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa teman-teman semuanya, hari Jumat ini adalah hari-hari yang bakal sangat volatile, yang menjadi hari yang sangat volatile, dan kita akan langsung aja ulas seperti apa planning yang bisa kita lakukan untuk minggu ini. Seperti biasa, kita akan langsung mulai dulu dari market emas. Ya, ini adalah market emas. All time high hari ini adalah 2.265. Di hari Senin ini 2.265 dan harga sekarang 2.257. Nah, seperti apa kondisi teknikalnya? Nah, ini adalah kondisi all time high. Kita pindah ke chart 4 jam. Ini adalah kondisi market all time high yang dimana minggu lalu saya sempat katakan pergerakan seperti ini ada kemungkinan dia akan break all time high lagi, dan itu sudah terjadi sejak hari Jumat lalu, dan hari ini tercipta another all time high atau record high, 2265. So pertanyaannya adalah kira-kira market bakal bergerak seperti gimana, what to do next. Ya, jadi strukturnya itu adalah ini impulse dari sini, impulse, pullback, dan ini adalah wave B. Wave B ini saya tandai ini begini, saya anggap ini endingnya, misalkan ini 2265 adalah all time high dan endingnya. Nah apabila market mau keep pushing to the upside, bisa aja ya di time frame lebih kecil, misalkan di time frame 1 jam, dia bisa melakukan hal seperti ini ya, corrective pattern to the downside, lalu push another upside. Jadi intinya adalah kalau market itu mau reverse, bentuknya itu V-shape, bukan seperti ini. Jadi kondisi seperti ini saya tidak melakukan apa-apa, karena kenapa? Satu, ini all time high, yang saya incar itu adalah posisi jual, dan saya bakal lebih nyaman untuk ambil posisi jual. Nah kapan kita akan bereaksi untuk ambil posisi jual? Kalau saya melihat ada seller yang cukup besar masuk kepada market dan kita akan ikut pergerakan market. Nah bagaimana caranya kita menandai seller itu masuk di market? Nah cara saya biasa menandainya adalah kalau saya melihat candle seperti ini, garis engulfing, yang bodinya ini cukup besar ya, bodinya ini cukup besar, dan ada candle konfirmasi seperti ini, dan we are good to go to the downside. Nah sementara yang terjadi sekarang ini belum ada. Ya kalian bisa lihat ini up another all time high ya, di sini 2265, tapi candlenya masih segini kecil ya, ini artinya adalah konsolidasi, possible another upside is coming. So ya struktur saya lihat sekarang ini adalah ini impulse dari sini, impulse, pullback, ini wave B, dan di sini kemungkinan besar ya kalau market masih mau melanjutkan kenaikannya lagi untuk another all time high setelah koreksi, ya dia nggak akan break low yang di sini 2145, dia nggak boleh break yang 2145. Nah kondisinya di sini saya buat garisnya ini putus-putus, dan lebih tinggi daripada ini adalah
impulse, ini A, ini B. B ini makan waktu lebih lama daripada A di sini. Oke. Nah, kalau C nantinya di sini, ya C nantinya adalah tidak lebih rendah daripada A. Jadi kalau dalam benak saya sekarang ini, market apabila mau push another record high, ya kalau dia jatuh, drop, kalau dia mau push another record high, harusnya bentuknya adalah running flat. Jadi ini adalah running flat, up, impulse, A, B, lalu dia drop ke sini. Oke, dia drop ke sini. Ini untuk C. Jadi kalau running flat itu C-nya lebih tinggi daripada A. Nah, pertanyaan adalah dari mana saya tahu? Kemungkinan besar saya gambar di sini adalah C-nya ini lebih tinggi daripada A. Karena begini teman-teman, ini adalah dasar impulsnya, up, drop, ya pullback di sini. Pullback di sini ini nyaris ya retrace hampir 100% kenaikannya. Jadi dia hanya punya ruang yang sangat sedikit untuk apa? Untuk sampai ke bawah ini. Oke, jadi E-nya ini cukup dalam. Biasanya kalau E-nya cukup dalam, maka kalau trennya masih naik, dia akan berbentuk running flat. So that's why saya buat di sini, ini adalah kemungkinan besar C. Oke, karena kenapa? Ini E-nya sudah pullback cukup dalam. Oke, let's say asumsinya ini benar, dia drop di sini. Oke, maka dia nggak akan break low di sini untuk up lagi. Kalau market memang masih mau diangkat up sekali lagi. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah jikalau market ingin meneruskan kejatuhannya, maka yang terjadi adalah dia akan drop dan dia akan drop break low yang di sini 2145. Oke, jadi di sini saya tandai ya 2156 itu adalah A, wave A, dan 2145 ini adalah titik asal impuls ini berawal ya naik. Oke, kalau dia drop di bawah ini, maka artinya kita punya change of character, artinya market bakal heading to the downside, ya heading to the downside. Jadi intinya kalau dia mau ganti trend, maka dia harus break 2145, break 2145 dan konsolidasi ke atas. Konsolidasi atau koreksi ini adalah konfirmasi kita akan heading to the lower price, ya atau trennya berganti dari uptrend menjadi downtrend. Jadi itu possibility yang mungkin terjadi. Nah, permasalahan sekarang adalah gimana kita enter. Tadi saya bahas di sosial media, ini all time high, gimana kita enter dan bagaimana strateginya. Strateginya adalah, kita bisa lihat ini marketnya masih kecil-kecil begini. Oke, kalian bisa pindah misalkan ke time frame ya 4 jam. Contohnya kalau time frame 4 jamnya ini dia drop, ya cukup besar, ya artinya kita bisa lihat candle yang bodinya cukup tebal seperti ini, engulfing, oke. Ya, kalian boleh enter, put stop loss above here. Nah, kenapa saya menunggu ada reaksi ke bawah terlebih dahulu? Agar kita tahu mesti di mana pasang stop loss-nya. Oke, jadi kalau dia masih mau naik, kalau dia mau turun, maka dia nggak akan break lagi high di sini dan dia akan heading to the downside. Ya minimal ke area ini membentuk running flat sebelum dia push up kembali. Nah, itu possibility dan cara entry yang menurut saya valid. Kenapa? Karena kita entry ketika ada downside reaction, ya karena ketika ada reaksi ke bawah, dan kita juga tahu mau pasang stop loss-nya di mana. Jadi stop loss itu kita nggak reka-reka. Oke, jadi untuk minggu ini kesimpulannya adalah saya mau sell. Oke, planning saya mau sell. Kapan? Setelah saya lihat ada setup untuk sell, yaitu adanya candlestick yang bodinya itu adalah cukup tebal to the downside. Jadi saya nggak mau lihat reaksi yang begini, kecil-kecil begini. Ya kalau reaksi kecil-kecil begini, ya itu saya nggak convince dia bakal melanjutkan penurunannya. Oke. Kalaupun kalian enter dengan begini kondisinya, ini bukan high probability chance. Tapi kalau kalian sudah terlanjur enter, kalian pasang stop loss-nya di atas ini. Oke, jadi kalau kena stop loss, another higher high, kita re-enter kembali dengan posisi sell. Ya, itu yang akan saya lakukan untuk minggu ini, untuk market emas. Karena kenapa? Ini adalah all time high. Jadi anytime market bisa saja drop. Kalau market nggak drop gimana? Dia akan melanjutkan kenaikannya. Biarin aja sampai dia naik lebih tinggi dan ada downside reaction,
kita akan enter. Oke? Itu yang bisa kita lakukan untuk minggu ini, yang akan saya lakukan personal di akun pribadi trading saya. Oke, lalu yang berikutnya kita masuk ke market US oil. Untuk market US oil, untuk market US oil di sini saya katakan minggu lalu ya saya lebih nyaman sell, ini udah drop lalu dia push up naik lagi. Nah sekarang posisinya tetap sama, saya juga tetap lebih nyaman untuk ambil posisi sell, terutama setelah harga break di atas high di sini. Setelah harga break di atas di sini, high yang di sini, kalau dia terusin push up ke atas, maka ini adalah area fair value gap dari daily time frame. Yang dimana area 85, 86 kalau ada reaksi ke bawah saya akan sell di sana. Jadi saya start look for sell untuk US oil minggu ini, terutama ketika harga sudah di atas 8 high yang di sini ya, 83.85. Di atas itu mendekati 85 atau 86 area fair value gap di sini D1 daily, maka saya akan sell ketika saya melihat reaksi begini contohnya. Apalagi dua candle beruntun begini, di mana ada gap di sini, fair value gap ke bawah arahnya, maka saya akan sell di sana. Itu US oil. Kita akan lanjut ke beberapa market forex yang jadi watchlist saya minggu ini. Yang pertama itu adalah US dollar, Canadian dollar. Di mana saya tandai di sini, ini adalah identical high. Ya bahasa saya identical high atau high yang mirip, ya high yang identik. Yang artinya apa? Artinya adalah kalau market mau turun, harusnya dia akan naik, clear ya liquidity di sini, baru dia akan drop. Jadi kesimpulannya adalah market ya apabila ingin reverse ke bawah, maka yang bisa dilakukan adalah dia akan push harga naik ke atas di sini dulu, clear ya liquidity di sini. Setelah itu kalau saya lihat ada downside reaction, maka saya akan ikut arus market, yaitu ngambil posisi jual. Jadi saya untuk minggu ini tertarik untuk ambil posisi jual once saya lihat harganya break di atas liquidity di sini. Itu untuk USD Canadian dollar. Next yang mau saya bahas adalah USD Swiss franc. Di sini kalian bisa lihat ini drop lalu konsolidasi ya. Saya nyamannya adalah ambil posisi jual, bearish plan, terutama kalau market bisa break high yang di sini ya, break high yang di sini. Dan saya nggak expect dia untuk break high yang di sini. 92 ya kira-kira 92.50 dia break high yang di sini atau even yang di sini, dia kasih downside reaction, saya akan ambil posisi jual. Dengan target ya di sini kalian bisa lihat ya, ini ada beberapa gap, yaitu dari 89 sampai dengan 8850 ya, itu contoh, itu adalah fair value gap yang dia bisa isi kembali ketika market kasih downside reaction ya, kasih reaksi ke bawah terutama setelah dia bisa break ini high yang di sini 9070-an atau even high yang di sini. 9110-an 14 ya, tapi saya nggak anticipate dia bisa break high yang di sini. Then we are good to go to the downside untuk USD Swiss franc. Jadi planningnya adalah sell. Next, saya mau bahas sedikit, ini adalah JXY. JXY ini kalau kita lihat low-nya itu di sini ya. Low-nya itu adalah 65.81. Kita lihat low yang di sini. Ya, 65.85. Jadi ini break, ini nyaris break, ya retrace nyaris keseluruhan. Yang artinya apa? Yang artinya ini market dia drop dan sekarang ini konsolidasi. Jadi kalau dia marketnya mau naik balik arah, dia harus bentuknya V-shape. Jadi drop V-shape. Ini malah dia konsolidasi. Ya, take sometimes another drop is possible to come. Sehingga di mata uang USD Yen, ini saya sudah pernah sebutkan, minggu lalu itu dia break high tahun lalu 151.944. 151.944 by some pips, 151.972. Dan sekarang ini harga drop lalu konsolidasi. Ya, jadi kemungkinan
pattern yang bisa terjadi kalau saya lihat kalau market ini memang mau naik lagi, maka bentuknya itu adalah kurang lebih seperti ini patternnya saya lihat. Oke, bentuknya itu adalah kemungkinan seperti ini, the best case ya, the best case seperti ini. Jadi ya nggak harus di bawah ini, tapi the best case kalau dia mau naik lagi, dia drop break low yang di sini, jadi dia akan push up break 151944 lagi. Once market di atas 151944 di major level 152, 152.50 atau 153, maka di sana kita akan expect another reaction to the downside. Jadi untuk USD Yen, since dia udah break harga di sini, harga high tahun lalu, oke, yang dimana saya nggak expect dia untuk break, tapi dia break, market kasih kita skenario seperti ini, maka personally saya nggak lagi expect market untuk turun sampai kepada best case scenario dia break low yang ini, nggak lagi. Oke, karena kenapa? Dia udah break high di sini, walaupun by some pips. Tapi dengan pergerakan seperti ini, kalau market konsolidasi yang saya maksud adalah seperti ini. Ini up, drop, lalu dia buat bentuk B wave, ya. Kemudian dia drop, terutama dia lewatin low di sini, maka ini adalah konsolidasi for another push up ke atas. Ya, 152, 152.50, or even 153. Or even 154 atau 155, kita nggak tahu topnya dia mau di mana, tapi di sana kita akan expect reaction to the downside. Nah, reaction to the downside-nya ini, ya saya lihat kemungkinan adalah order block di sini 147.10-an sampai dengan 146.50, atau yang ini ya. Oke, yang ini 142 sampai dengan 142.80-an sampai dengan 142.18, atau order block ini 141.90 sampai dengan 140.80. Jadi target yang menurut saya logis adalah dia kembali isi order block ataupun fair value gap yang tadi saya sebutkan. Oke, itu outlook saya terkait update adanya perubahan, karena dia sudah break all time high, bukan all time high sih, maksud saya adalah high yang ada di sini ya, dia break high tahun lalu. Oke, maka target saya adalah di zona yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, yang pertama itu ekstrim lah ya, saya sebutkan ekstrimnya aja. Ekstrimnya adalah 141.90 sampai dengan 140.78 atau 80 order block ini. Dia akan isi kembali dan mungkin another push up is come. Oke, itu untuk US dollar yen. Kita lanjut update Dow Jones. Oke, untuk market Dow Jones ya, ini adalah kenaikan dari bulan November. Oke, untuk Dow Jones, buat teman-teman yang baru hadir ya di channel ini, maka saya sampaikan bigger picture saya selalu sama. Ini adalah impulse A, B, C, lalu market push naik ya. Di sini ini adalah terjadi di bulan Maret 2020. Oke, lalu ini impulse pullback A, B, C. The best case adalah kalau harga harga bisa break ya 28.400-an ini. Di sini di bawah ini adalah level terbaik menurut saya, the best level untuk look for buy untuk tahun ini, untuk investasi ya saya bilang, bisa katakan untuk investasi atau big buy untuk tahun ini. Oke, jadi di sini saya juga expect another flush down. Oke, another flush down. Oke, ini adalah harga yang sudah cukup lama saya tunggu, momennya sudah cukup lama saya tunggu, tapi market masih, kenyataannya dia masih mau naik. Personally, saya akan look for the downside, terutama setelah saya melihat ada dua candle engulfing beruntun di market US30. Jadi kalau kemarin kan ada dua candle bearish ya, di sini adalah engulfing, tapi berikutnya ini bodinya kecil, artinya momen ini nggak berlanjut.
Nah, kalau after new high 40.000 tadi, kita lihat dua candle seperti ini adalah konfirmasi kemungkinan besar we are going to the downside. Ya, the best case tahun ini dia bisa break low yang di sini, atau minimum dia break low yang di sini. Ya, harga low di bulan November 32.300-an. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk update minggu ini. Trade with care. I'll see you next. Bye-bye.